Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, pagi ini saya akan membawakan topik tentang ini ya, bagaimana membuktikan ya bahwa pompa saya yang sudah saya modifikasi seperti ini itu bisa menghemat listrik gitu ya. Nah, sebetulnya dari video sebelumnya itu saya sudah menyebutkan bahwa pompa ini itu akan menjadi lebih hemat listrik gitu. Nah, pertanyaannya kawan-kawan kemudian dibandingkan dengan apa, Pak? Oke, saya lupa memberitahukan ya bahwa dia akan menghemat listrik dibandingkan dengan cara mengotak-atik ini, mengotak-atik otomatisnya atau pressure switch di sini. Nah, kenapa saya bandingkan dengan itu? Karena kebanyakan video-video yang beredar ya di YouTube itu cara mengatasi pompa cetak-cetok atau cetak-cetik, ada yang bilang cetak-cetek gitu ya. Itu adalah dengan mengeset ini otomatis atau pressure switch di sini. Nah, padahal menurut saya cara itu akan membuat pompa lebih boros listrik. Yang kedua, pompa juga mungkin umurnya nggak akan tahan lama ya, karena dia dipaksa bekerja di tekanan tinggi terus. Nah, di sini saya menawarkan solusi yang lebih aman untuk pompa ini. Memang pompa ini tidak akan kehilangan cetak-cetoknya atau cetak-cetiknya itu, tapi cetak-cetoknya itu dibikin lebih jarang. Dengan cara apa? Menambahkan tangki ini. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang belum mengikuti video saya sebelumnya, kawan-kawan bisa melihat bagaimana cara memodifikasi pompa ini menjadi 3 tabung seperti ini. Silakan lihat saya cantumkan linknya di kolom description ya. Nah, kali ini saya akan menguji ya pompa ini. Sengaja nanti bukaan kerannya saya kecilin agar dia nanti cetak-cetok gitu ya. Kalau saya besarkan nanti nggak ada gunanya, karena pengujian ini akan kita bandingkan dengan yang langsam tadi. Jadi problem cetak-cetok itu kan terjadi ketika kita membuka kerannya kecil ya kawan-kawan. Kalau kita buka lebar ya nggak usah ngetes-ngetes kayak gini. Bahkan nggak usah tabung juga nggak masalah gitu ya. Jadi ada kawan-kawan yang nanya, Pak, kenapa kok dibuka kecil? Ya pantas ampernya naik. Justru permasalahan kita itu di bukaan keran kecil ya. Jadi kita nggak ngomongin bukaan keran besar. Nah, untuk keperluan mengetahui hemat listrik atau enggaknya, nanti pompa ini kita akan ukur konsumsi dayanya dengan memakai ini kWh meter ya. Ini kWh meter digital. Nanti saya akan set ke 0 dulu. Kemudian kita akan memenuhi ember kecil itu ya. Kita akan penuhi. Kita lihat dengan cara pompa ini cetak-cetok, apakah dia bisa lebih hemat dibandingkan dengan yang pressure switch di otak-atik ini ya. Jadi kita penuhi dulu 1 ember itu, kita lihat berapa kWh yang dibutuhkan oleh pompa ini untuk memenuhi ember tersebut. Baik, sekarang kawan-kawan udah lihat ya, di sana ember kecil itu kosong, kita akan penuhin. Kemudian kWh meter di sini menunjukkan angka 0,004. Ini akan saya reset dulu sehingga sama-sama dimulai dari 0 ya nanti ya. Ini saya reset dulu. Dimulai dari 0, nah kayak Pertamina. Oke, ini 0. Functionnya saya taruh di kWh ya. Ini kWh masih 0 ya. Oke, sekarang saya akan nyalakan pompa. Oke, perhatikan ya, air sudah mulai terisi. Kita akan tunggu sampai penuh. kWh sudah menunjukkan angka 0,001.
Ingat ya kawan-kawan, sengaja keran itu tidak saya buka full, karena kalau saya buka full dia nggak akan cetak-cetok, jadi nggak ada gunanya saya lakukan pengetesan ini. Memang sedikit membosankan nungguin ini, tapi demi membuktikan ya bahwa metode kita ini lebih baik. Kemarin itu ada yang komentar di video saya sebelumnya ya, Pak, kalau dibikin gini jadi alirannya kurang kenceng dong. Bukan masalah aliran kurang kenceng, kalau mau aliran kenceng tinggal keran dibuka lebar, beres deh. Ini kan kita menunjukkan bagaimana penghematan dilakukan dengan cara menambahkan tabung-tabung ya, untuk pembukaan keran kecil ya. Ingat itu, pembukaan keran kecil. Jadi jangan ngomongin air kenceng. Kalau ngomongin air kenceng tinggal dibuka lebar. Oke. Ini sengaja saya matikan, kenapa? Karena air sudah tersimpan di tangki-tangki sini ya. Jadi agar adil, lihat air kan, lihat air masih terisi kayak gitu. Nah, bentar lagi tumpah itu kan. Lihat, ini saya matikan karena bagaimanapun air ini adalah hasil usaha kerja pompa barusan. Lihat, malah air berlebih-lebih ya. Mungkin ini anggaplah bonus ya. Jadi sekarang kita lihat angkanya adalah 0,006 kWh ya untuk pompa kita yang cetak-cetok ini. Baik, selanjutnya ya, otomatis ini saya akan otak-atik sehingga nanti pompa ini akan jalan langsam ya, seperti yang dibilang di video-video itu, video-video lain ya, orang-orang lain. Nah, tabung-tabung ini akan saya singkirkan karena memang tidak ada gunanya lagi kalau dia dibikin langsam ya. Oke, tabung-tabung sudah saya lepas, saya ganti tutup semua ya. Sekarang waktunya kita nyeting pressure switch atau otomatis. Ini banyak yang bilang katanya saya nggak tahu caranya. Ini gampang sekali kawan ya. Ini ada tanda positif, di sini ada tanda negatif ya kawan-kawan. Kalau mau naikkan tekanan ya, bikin langsam, tinggal diputar ke arah positif kayak gini.
Ini saya putar banyak-banyak agar dia langsam nanti jalannya, langsam. Untuk kawan-kawan nanti ada yang nanya, Pak, baiklah Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Sudah terlanjur saya pressure speednya saya otak-atik bagaimana cara membalikinnya. Tenang aja kawan-kawan, nanti di video berikutnya saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Ini biar aman saya tutup lagi ya. Baiklah, sekarang pengetesan pompa langsam ini akan kita mulai. KWH nya tadi ini hasil yang sebelumnya ya. Kita sekarang reset dulu biar jadi 0. Kawan-kawan kalau pengen beli alat KWH meter ini banyak kok di toko online ya. Bukan jualan saya, jadi saya nggak kasih linknya lah. Nah ini KWH ya, 0 ya. Dimulai dari 0, Pertamina ini kawan-kawan. Oke, sekarang saya colokkan listrik sehingga nanti pompa akan langsung jalan mengisi ember itu. Nanti jangan sampai ada yang ngomong, Pak kan enak gini Pak, cepet. Nanti saya sunat lagi ya. Sudah dibilangin kalau mau cepet kerannya tinggal dibuka yang tadi ya. Lihat kawan-kawan, ember belum setengah aja dia sudah 0,05 kWh. Ini kalau di set langsam ya kawan-kawan ya. Akibatnya seperti ini ya, lihat. Udah 0,006, ini udah sama ini dengan yang tadi, padahal masih jauh dari penuh. Bukaan keran sama ya kawan-kawan, saya nggak otak-atik, bukaan keran sama sekali. Kalau ada yang ingin membuktikan sendiri di rumah silakan. Saya di sini hanya memberi contoh, tidak ada tipu-tipu. Memangnya ngapain juga saya nipu? Saya juga bukan orang PLN. Saya hanya ingin ya memberikan sharing informasi bagaimana cara agar pompa kita ini tidak menjadi boros listrik, itu aja. Nggak berharap bayaran juga dari teman-teman ya kan. Meskipun ada yang bayarin, ada yang ngirimin saya uang juga. Terima kasih ya untuk subscriber yang udah ngirimin uang. Ada satu orang juga yang mau ngirimin saya APC ya, Automatic Pump Control. Tapi belum datang nih, mudah-mudahan segera datang. Saya nggak sabar ingin membuktikan. Udah lah ya, saya cabut, nggak usah nunggu penuh. Lihat akibatnya ya, begitu saya cabut air langsung mati ya, beda sama yang tadi saya pasang tabung 3 kan masih mengalir. Lihat kawan-kawan, 0,018 kWh, 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dibandingkan dengan metode saya yang cetak-cetok dengan memakai tabung. Baiklah kawan-kawan, jadi sekarang terbukti ya bahwa
yang cetak-cetok ya itu ternyata lebih hemat listrik dibandingkan dengan yang langsam gitu. Nah sekarang kawan-kawan mungkin ada yang baru nyadar gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali ya kan. Nanti silakan diikuti cara saya ini, kembalikan lagi pompanya ini otomatisnya ke posisi awal. Bagaimana caranya di video berikutnya saya tunjukkan. Nah kemudian ada yang nanya saya, loh Pak, apa bedanya cetak-cetok cepat sama cetak-cetok lambat seperti punya saya ini? Mesin pompa saya kemarin baru beli. Nah, belum setel kan. Jadi mati-mati terus. Ini stop kerannya. Nah, kalau cetak-cetok cepat itu resikonya ya kan. Namanya pompa nih ya. Start stop gitu. Itu ya dia gulungannya itu memang cepat panas gitu ya. Jadi nanti saya akan buatkan simulasi ya setelah ini. Kita bandingkan terus bagaimana sih, kenapa tadi kalau langsam kok jadi boros listriknya, kenapa kalau cetak-cetoknya cepat itu ya ada borosnya sedikit tapi lebih banyak bahayanya di gulungan dinamo motornya gitu ya. Baiklah, dari percobaan kita tadi saya kemudian menyusun tabulasi ya. Jadi saya tabelkan, kemudian saya buat grafik agar kawan-kawan bisa ikut melihat bagaimana sih pengoperasian pompa tadi ya. Yang di bawah ini adalah timing ya, atau waktu. Ini adalah dalam detik. Jadi total yang cetak-cetak tadi adalah 229 detik. Sementara yang lamsam tadi 192 detik. Ya jalannya memang lebih cepat karena tekanannya berada di tekanan yang lebih tinggi ya, karena pompa dipaksa jalan terus. Seperti saya bilang, kalau yang cetak-cetak ini dibikin cepat bisa juga kalau kerannya dibuka lebih lebar. Tapi masalahnya di sini kita mempelajari ya. Kita menghitung daya yang dibutuhkan ya, kita bandingkan ya untuk mengisi ember yang sama-sama ukuran embernya. Jadi kawan-kawan lihat di sini, yang ini yang langsam ya, terus ini yang cetak-cetak. Nah yang cetak-cetak ini kawan-kawan lihat bahwa dia setiap 12 detik dia akan istirahat 12 detik juga. Jadi 12 detik jalan, 12 detik istirahat, begitu seterusnya sampai embernya penuh. Nah kemudian di setiap kali dia start itu ada lonjakan arus listrik setinggi sampai 4 ampere. Jadi di sini terjadinya kira-kira emang 3 kali lipat dari ampere normalnya. Ampere normalnya adalah 1,3 kawan-kawan. Kawan-kawan ikuti video ini terus, nanti akan tahu dari mana 1,3, dari mana 4 ampere ya. Jadi setelah kita totalkan semua di sini, kemudian kalau gambar ini kita rapatkan, dia masih lebih hemat dibandingkan ini yang lamsam ya. Yang lamsam dia start satu kali melonjak tinggi 4 ampere, selanjutnya dia langsam di 1,3 ampere. Tapi yang atas ini kalau kita rapatkan dia akan menjadi lebih pendek ya dibandingkan dengan ini. Jadi intinya yang paling hemat listrik adalah yang ini, yang cetak-cetak ya, tapi cetak-cetaknya tiap 12 detik ya kan, bukan cetak-cetak cepat. Nah kemudian di sini kita sudah bisa ambil kesimpulan, jadi yang lamsam ini boros listrik ya, ini lebih hemat listrik yang cetak-cetak. Kemudian saya tadi sempat singgung pompa yang cetak-cetak cepat ya. Tadi ada video salah satu orang mungkin YouTuber juga yang mengalami baru beli pompa sudah tek tok gitu. Nah ini setiap detik dia nyala pompanya ya. Ketika kerannya dia akan buka keran di dapurnya dia, karena nggak kenceng ya tektoknya cepat. Jadi setiap detik nyala, setiap detik mati. Akhirnya grafiknya seperti ini. Dia melonjak terus karena dia start terus ya. Start mati. Akhirnya 4 ampere terus seperti ini. Sehingga secara keseluruhan dia akan lebih boros dibandingkan yang ini, yang cetak-cetak tapi tiap 12 detik. Yang ini tiap detik ya kawan-kawan. Saking rapatnya sampai terlihat seperti sapu lidi seperti ini ya.
kita nggak akan bandingkan ya mana lebih boros, yang lamsam ini sama yang cetak-cetak setiap detik ini, karena yang ini jelas berbahaya untuk pompa itu sendiri maupun otomatisnya mungkin cepat terbakar juga, karena dia setiap kali cetek itu keluar percikan api ya kan kawan. Jadi saya tidak menganjurkan cetak-cetok yang cepat, juga tidak menganjurkan yang langsam, tapi cetak-cetok yang jarang, tiap 12 detik, 10 detik gitu. Nah, sekalian aja kawan-kawan sekarang saya tunjukkan ya, waktu pompa start itu apa sih yang terjadi pada arus listrik, seperti apa itu. Kan banyak yang bilang itu bahwa arus start itu melonjak 2 atau 3 kali lipat ya. Ya itu memang benar kawan-kawan. Dan terjadinya itu kurang dari 1 detik. Ya nanti kita buktikan. Baiklah kawan-kawan, di sini saya memiliki ampere meter. Ya, ini nanti jalurnya ke pompa, ini arus listriknya asalnya. Saya pasang MCB. Ini temporer ya kawan-kawan, hanya untuk peragaan di video aja. Jadi di rumah nggak saya pakai sih. Kawan-kawan jangan niru, nanti rumahnya pakai kotak kue pula. Oke, sekarang perhatikan ya kawan-kawan. Ketika ini saya start, akan terjadi lonjakan. Seberapa lonjakannya? Perhatikan. Lihat, dia sekarang langsam berada di sekitar 1,3 ampere. Tapi ketika start tadi, perhatikan sampai lompat sampai berapa dia. Oh, sampai 4 ampere ya lompatannya. Nah, kenapa saya bilang 1,3? Karena ya di sini sudah kelihatan ya, disebutkan arusnya 1,3 ampere. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan jelas ya materinya. Nah, kemudian ada yang nanya, Pak, kalau pakai tandon bisa nggak saya gitukan gitu. Kawan-kawan, ini bukan ngomongin masalah tandon, toren atau penampungan air ya. Kita ngomongin tentang metode jalannya pompa ini. Ya, kita bandingkan bagaimana kalau dia langsam atau terus-menerus. Nah, kemudian kalau kawan-kawan memakai ini dibandingkan dengan mengisi toren atau mengisi tandon ya, memakai pompa ini. Kemudian dari tandon itu turunnya memakai pipa saja tanpa pompa pendorong, maka saya bilang itu memang paling irit gitu ya. Karena apa? Pompa itu menyala tanpa beban, bebannya hanya menaikkan ke tandon saja. Tapi kalau ingat ya, kalau tandonnya makin tinggi ya bebannya tinggi, mungkin boros juga gitu ya. Nah, tapi meskipun saya bilang kalau torennya atau tandon itu berada di ketinggian 3 meter atau 4 meter gitu ya, mungkin irit gitu ya, tapi ya kawan-kawan tahu sendiri ya, kalau dari tandon itu tekanan airnya kan nggak seberapa gitu. Kalau dari pompa ini ya, pompa ini dia bisa naik setinggi 18 meter. Artinya apa? Kalau kawan-kawan punya pompa ini, itu sama artinya kawan-kawan memiliki tandon setinggi 18 meter gitu. Nah, sehingga tekanannya tidak sebanding ya, pasti kalah sama tekanan pompa. Makanya beberapa orang itu pakai pompa pendorong. Nah, kemudian beberapa orang merasa cukup puas dengan tandon saja tanpa pompa pendorong. Ya terserah ya, semua itu balik ke kawan-kawan. Kalau udah puas ya nggak apa-apa. Kemudian ada yang saya pernah bahas sebelumnya, pakai tandon tapi pipanya dibesarin, itu juga bisa bikin kencang ya, kencang tanpa pompa. Nah, itu bisa juga jadi alternatif, silakan kawan-kawan. Tapi kalau yang rumahnya udah jadi, ya nggak mungkin kan bongkar-bongkar dinding untuk masang pipa-pipa baru ya. Ya kecuali kawan-kawan mau, terserah aja. Nah, kemudian kawan-kawan bilang, beberapa orang ya, mungkin ada yang bilang, Pak, airnya nggak stabil, kencang pelan gitu. Kawan-kawan kalau pengen stabil itu ada solusinya, yaitu memakai pressure reducing valve ya. Gambarnya seperti ini. Nanti suatu saat akan saya bahas bagaimana caranya pompa cetak-cetok tapi airnya itu langsam ya gitu. Sebetulnya itu kan yang diinginkan kawan-kawan gitu. Bisa. Jadi kawan-kawan ikuti terus video-video saya, nanti kedepannya
banyak sekali materi yang akan saya hadirkan, termasuk nanti saya akan bahas pompa dorong. Apakah lebih hemat pakai pompa dorong dibandingkan dengan pompa sumur dangkal? Karena apa? Pompa sumur dangkal ini bisa dipakai untuk pendorong, tapi dia bisa lebih irit gitu. Bagaimana caranya? Tunggu, nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada juga yang mengagung-agungkan APC, mendewakan APC seperti ini. Saya bilang APC ini kalau dibandingkan dengan ini, ya, dengan sistem saya yang tabung 3 ini, itu kalah. Nanti akan saya buktikan bahwa APC akan lebih boros dibandingkan tiga tabung saya ini nanti ya. Nah, untuk kawan-kawan yang banyak yang mengkhawatirkan yang cetak-cetok itu ini Pak, bikin boros karena arus startnya itu tinggi, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kawan-kawan perhatikan tadi, saya kan udah nyobain tuh ya. Dia itu hanya terjadinya kayak gini, ya. Twing sebentar banget gitu kan. Tek, nah gitu. Nggak sampai 1 detik, mungkin setengah detik pun nggak ada. Sehingga kalau kawan-kawan bilang gara-gara cetak-cetok listriknya boros, ya itu salah besar kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan mikirnya arus start itu terus pelan-pelan menurun. Enggak kan? Coba perhatikan sendiri. Tadi kan sudah saya buktikan, dia hanya sebentar aja tek, habis itu langsam di 1,3 ampere saja. Jadi sangat tidak beralasan kalau bilang inrush current ya, atau arus start itu berkontribusi besar terhadap pemakaian atau pemborosan listrik kita. Salah. Nah, kecuali kalau kawan-kawan kerja di ini ya, di pabrik-pabrik gitu, yang motornya itu segajah-gajah gitu. Nah, itu inrush current atau arus start memang sangat diperhatikan, karena apa? Dia bisa terjadi itu sampai 10 detik sampai 20 detik bisa kalau motornya sangat besar. Tapi kalau ini kan kacang aja karena kecil ya, jadi dia tank gitu aja. Nah, ada juga kawan-kawan yang menanyakan, loh Pak, masalah flow switch, APC, kemudian ini ya, pressure switch, itu kan hanya switch Pak. Bagaimana dia bisa menghemat ataupun membuat pompa jadi boros? Kan jawabannya itu sebetulnya begini ya, bukan masalah alatnya, tapi bagaimana alat itu membuat atau mempengaruhi pompa ya. Jadi metodenya dia yang membuat pompa jalan terus menerus. Ada yang satunya pompanya dikasih istirahat kemudian jalan lagi. Nah, itu yang bikin listriknya jadi boros atau hemat ya, bukan alatnya sendiri tapi pompanya akibat dari alat tersebut gitu. Jadi kawan-kawan ikuti terus video-video saya, jangan lupa subscribe sama nyalakan loncengnya ya biar nggak ketinggalan. Karena apa? Masih banyak yang saya akan bahas nanti, termasuk bagaimana agar pompa tidak mancing-mancing, bagaimana ini pompa keran udah ditutup tapi otomatisnya kok nyala-nyala sendiri kadang-kadang tiap 5 menit atau apa. Kemudian ada lagi bagaimana untuk menaikkan atau memperbaiki daya hisap pompa ya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali kawan-kawan yang ingin saya, termasuk ini bagaimana cara menyambung paralon yang benar gitu ya. Soalnya apa? Kalau kita salah masang itu bisa bikin hambatan. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi jangan ketinggalan sama video-video saya. Baik kawan-kawan, demikian dulu yang untuk topik kali ini ya. Yang masih nunggu topik-topik lainnya, tunggu sebentar ya, satu persatu. Kalau saya bahas di satu video bakal lama sekali nanti. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.